people think. In fact, the beauty of the natural panorama is supported by a very amazing potential. But people don't think maintaining and preserving it is a must to protect the ecosystem. Beauty, authenticity, and purity become one in this wondrous place. And this, one of the beauties of the region in Indonesia. This place is not only amazing, but this place has a lot of dream. Amazing, spectacular, fantastic. This is one of the great areas in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Jember, baru saja kita menyaksikan bersama salah satu video yang begitu luar biasa. Tentunya yakni tayangan video kreatif dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo dengan judul The Beauty of Sidomulyo Village. Dan tentunya perlu kita ketahui bersama bahwasanya video tersebut telah mendapatkan penghargaan yakni juara 1 lomba desa dengan kategori video kreatif se-Jawa Timur. Dan tentunya karena kita tentunya ingin mengetahui lebih dalam untuk bisa membahas Desa Sidomulyo, telah hadir bersama dengan Vidya pada kesempatan hari ini, yakni langsung saja Vidya akan menyapa Kepala Desa dari Desa Sidomulyo, Mas Kamiludin S. Kepners. Wah, ini keperawatan ya Mas ya. Assalamualaikum. Gimana Waalaikumsalam. kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau misalkan kita melihat bahwasanya ini pertama kali kita ketemu, semoga nanti kita bertemu dalam keadaan sehat terus ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Dan tentunya semakin kesini Kabupaten Jember juga didukung oleh desa-desa yang maju ya. Betul-begitu ya Mas ya. Betul. Apalagi banyak informasi juga bahwasanya Desa Sidomulyo ini banyak memberikan kontribusi besar untuk Kabupaten Jember sendiri. betul. Kalau kita melihat dari segi fisik nih ya, kita melihat bahwasanya alhamdulillah sampai dengan hari ini Mas Kamiludin diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan tentunya di usia yang muda ini masih diberikan semangat untuk bisa memimpin sebagai kepala desa di Desa Sidomulyo. Bagaimana sih Mas awal mula, Mas, kita manggilnya Mas Kades aja kali ya. Mas Kades, oke. Bagaimana sih Mas dengan usia yang masih muda ini, notabene sangat muda sekali, kemudian apa sih yang bisa mendorong Mas Kades sendiri untuk bisa terjun dan tentunya menentukan pilihan menjadi Kades di Desa Sidomulyo itu sendiri? Terima kasih. Jadi yang pertama adalah bahwa kepala desa ini bagi saya adalah sebuah hobi ya. Jadi saya memang suka politik. Jadi politik bagi saya itu adalah hobi. Dimana politik bagi kami adalah bagi saya pribadi untuk meningkatkan asas kebermanfaatan untuk masyarakat luas, lebih-lebih di pedesaan kan begitu. Sehingga bagi saya dengan terjunnya saya menjadi kepala desa ini, saya semakin mudah untuk satu membantu masyarakat, kemudian mengangkat
desa di pinggir hutan ini atau di tengah-tengah hutan ini bisa menjadi desa percontohan berkelas nasional yang harapannya nanti bermuara kepada kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk memajukan Kabupaten Jember. Jadi istilahnya itu adalah membangun desa untuk Indonesia, begitu. Oke, jadi dari seorang anak yang dulunya memang asli dari desa Sidomulyo itu sendiri, kemudian pada saat bertambahnya usia hingga saat ini memikirkan bagaimana untuk terus mengembangkan dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Banyak ya. Oh, luar biasa sekali ini ya Mas ya. Oke. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Mas Kades telah dilantik pada tahun Desember ya, 2021. Kemudian Mas Kades dilantik menjadi Kades Sidomulyo. Dan pada saat itu kan pasti ada nih ya, sebelum dilantik, sebelum kita mencalonkan pasti sudah terfikir visi misi apa yang akan kita lakukan tentunya ya. Kemudian pada saat dilantik tentunya semakin terfikirkan apa sih kira-kira visi misi atau mungkin awal mula cikal bakal yang menjadikan Mas Kades ini muncul di benaknya untuk bisa program apa yang harus segera dikerjakan pada saat itu? Waktu itu saya saat mencalonkan kepala desa memiliki visi maju desanya, bahagia warganya. Oke, maju desanya, bahagia warganya. Jadi bagi saya desa ini harus maju supaya warganya bahagia. Jadi saya sengaja menggunakan kata bahagia karena bahagia ini menurut saya adalah di atasnya sejahtera. Oke. Jadi banyak orang sejahtera tapi tidak bahagia. Tapi kalau bahagia ini bisa di atasnya sejahtera dengan cara desanya harus maju terlebih dahulu dari segala bidang, baik di bidang pariwisata, pertanian, peternakan dan lain-lain. Jadi kami mengambil tema maju desanya, bahagia warganya. Oke, kalau tadi sudah disampaikan bahwasanya maju desanya, bahagia warganya. Bahagia ini tentunya di atas kesejahteraan ya. Namun bagaimana untuk masyarakat sendiri yang mereka hingga saat ini belum merasakan kesejahteraan itu sendiri? Dan langkah apa pertama di antara beberapa, ada pariwisata, ada pertanian dan lain sebagainya. Apa pilihan Mas Kades untuk pertama kali memajukan desanya? Dari segi apa itu? Yang pertama, setelah saya baru dilantik menjadi kepala desa itu yang harus kita bangun terlebih dahulu waktu itu adalah pondasi. Jadi pondasi kemajuan desa itu harus kita bangun secara kokoh sehingga ke depan lebih mudah untuk melaksanakan perencanaan. Karena memang konsentrasi kita di bidang pariwisata, maka kemudian yang harus kita bangun terlebih dahulu waktu itu adalah pondasi pariwisata. Nah, saya sebelum terjun menjadi kepala desa, sudah sejak 2017 saya bersama pemuda-pemuda desa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sidomulyo atau GPS memang membangun pondasi pariwisata di luar pemerintahan desa waktu itu. Dan ketika saya sudah menjadi kepala desa, maka pondasi ini sudah semakin kuat. Nah, yang saya kerjakan waktu pertama kali saya ngantor di pemerintahan desa, yang saya kerjakan adalah membangun monumen Gapuro Agung di pintu masuk Desa Wisata Sidomulyo. Kenapa harus Gapuro? Karena bagi saya, sebagaimana pepatah itu, kesan pertama harus menggoda. Berikutnya jadi harus enak dilihat. Jadi kesan pertama harus menggoda, berikutnya terserah Anda. Jadi pertama kali yang saya bangun adalah pintu masuk. Jadi wajah Desa Sidomulyo harus bagus terlebih dahulu, sehingga memancing para wisatawan, memancing para tamu untuk berkunjung ke Desa Wisata Sidomulyo. Jadi yang pertama kali kita bangun waktu itu adalah Gapuro Agung. Jadi Gapuro dengan settingan bahwa Gapuro ini diprediksi akan menjadi Gapuro level desa terbesar se-Indonesia, dan hari ini sedang kita daftarkan ke rekor muri. Wow, luar biasa. Gitu. Tapi pada tahun itu, di tahun 2021 itu, bulan Desember ya, kemudian otomatis masuk di tahun 2022. Ya, selesainya 10 bulan. Oke, yang mana itu juga tentunya rentang waktu pada saat pandemi, betul begitu ya? Betul. Kalau misalkan ya, untuk pemikiran sebagai masyarakat tentunya ya, bagaimana feedback dari masyarakat itu sendiri melihat kadesnya dalam tanda kurung menghamburkan uang misal untuk membangun gapura itu sendiri? Kenapa tidak digunakan untuk misalkan
menumbuhkan pariwisata dengan cara mungkin membangun tanaman atau di tempat-tempat pariwisata itu, atau bagaimana kira-kira? Ya, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh seorang pemimpin pasti melahirkan pro dan kontra, dan betul. Itu hal yang wajar. Yap. Dan bagi saya, masyarakat itu terima beres, maksud saya. Jadi masyarakat yang penting kita sudah membangun pondasi sedemikian rupa, Gapura Agung sudah besar dibangun, dan masyarakat hari ini yang awalnya pro dan kontra, hari ini sudah merasa bangga semuanya. Jadi kalau awalnya Sidomulyo dikenal di tengah-tengah hutan, di pinggir hutan, ketika ada orang lewat, di dalam ada desa enggak? Gitu. Nah, setelah dibangun Gapura, menjadi tanda bahwa di dalam ada desa. Dan alhamdulillah desa kami sekarang sudah menjadi desa mandiri. Yang awalnya desa berkembang, sekarang 2022-2023 sudah menjadi desa mandiri. Oke, itulah kalimat yang bisa menyatakan bahwasanya memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji. Iya, betul. Oke, baik pemirsa setia dari Dialog Jember, jangan kemana-mana, kita akan terus membahas di segmen kedua setelah jeda berikut ini.